Saya Sarmaruli Hasibuan, Prodi Pendidikan Ekonomi, ingin memaparkan ide saya mengenai dampak dari COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya bermasalah pada kesehatan, tetapi juga bermasalah pada perekonomian, yaitu termasuk dalam sektor ketenagakerjaan Indonesia, yaitu tenaga kerja Indonesia terjadinya kenaikan pengangguran akibat dari COVID-19 ini karena diberlakukannya pembatasan aktivitas di masyarakat. Berdasarkan data yang saya dapat dari hasil mini riset saya bahwa penduduk usia kerja mencapai 10,703 juta, terdapat 1,23 juta orang terdampak COVID-19 atau 11,51%. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 14,24%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, yaitu 7,98%. Berkurangnya jam kerja adalah dampak dari COVID-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja sebanyak 1,02 juta atau sebesar 82,93%. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak COVID-19 sebanyak 107.000 orang atau sekitar 21,60% terhadap total penganggur di Sumatera Utara. Secara umum, pada semua kategori tersebut jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak COVID-19 dibandingkan dengan pedesaan. Adapun ide saya kepada karyawan yang telah di PHK pada masa pandemi COVID-19 ini yaitu bahwa para karyawan harus bisa meminimalisir kebutuhannya, yaitu dengan cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pada masa sulit seperti ini, kita harus mengutamakan yang namanya kebutuhan dan tidak mendahulukan yang namanya keinginan. Dan ide yang dapat saya tawarkan kepada calon pekerja yaitu kita harus melatih soft skill kita agar dapat menghadapi kasus-kasus ketenagakerjaan seperti yang terjadi sekarang ini. Kita harus mempunyai keahlian di bidang kewirausahaan ataupun yang lainnya agar dapat memperoleh penghasilan selain dari gaji kita. Dan saran saya kepada seluruh masyarakat, kita harus bisa melaksanakan yang namanya protokol kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan tetap menjaga kesehatan. Demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.